Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, balik lagi bersama saya Mas Doni dan rekan saya Mas Dimas. Mas, bagaimana? Alhamdulillah baik Mas. Nah, Mas kali Doni ini gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah Mas, masih diberi kesehatan, lancar rezekinya. Untuk kesibukan kayaknya sibuk sekarang. Alhamdulillah untuk kesibukan, sekarang kesibukannya masih di PT. Iya, Masih itu karena kebutuhan apa tuntutan? kebutuhan bisa, tuntutan juga bisa. Jangan mau dituntut Mas. Soal kebutuhan hidup, kok tuntutannya kita udah dewasa kerja mencari duit sendiri. Nah, kali ini kita lanjut lagi Mas. Kemarin kan sudah mereview juga kan tentang keris-keris. Nah, Iya. kemarin juga para sobat suara misteri juga banyak tanya juga, Mas lanjut Mas review kerisnya yang lain. Kesempatan kali ini bisa Mas ya, kayaknya kita lanjut review lagi kerisnya. Nah, masih Iya. banyak. Nah, kita sambil ini ngasep dulu, biar pikirannya plong semua. Gak ada gangguan, nikmatin hidup selagi ada. Jadi sebenarnya Mas, kalau masalah ngomongin soal keris, pusaka, budaya itu sebenarnya nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Beragam beraneka ragam itu memang kalau di seluruh Nusantara ini memang kalau mungkin kalau diceritakan di review itu butuh waktu yang sangat lama. Butuh waktu selama. Ya. Mungkin berapa hari Mas untuk mendapatkan sesuatu yang indah? Butuh proses yang penuh liku-liku perjalanannya gitu. Jadi pada kayak aku pengen nyedak nih karo dek Mas. Oke, balik lagi para sobat suara misteri, barusan jada guru aja biar nggak terlalu tinggal sambil ngerokok dulu. Oke Mas, boleh Mas direview Mas, mau keris yang mana ini? Kayak ini, bagus ini kayak Karno Tanding kayak ini Mas ya. Iya Mas, Nah. itu keris Karno Tinanding. Karno Tinanding. Iya, Karno Tinanding, namanya Cek Karno. Karno ini kalau di pewayangannya Adipati Karno Tanding. Ini sobat salah dari salah satu pusaka saya, salah satu. Boleh ditunjukin Mas. Ini lampi gajah kembang kacangnya ada dua kanan kiri, tanding dia. Jadi kayak taring ke bawah gini Mas ya. Ya ini tadi ya Mas, ini kembang kacang. Ini kalau keris ini kembang kacang, ini gonjo. Dekatkan lagi kayak bisa. Ini gonjo. Ini di review apanya Mas, maksudnya energinya kan berapa? Boleh Mas direview semuanya. Nah, tentang Karno Tanding ini kayak gimana? Filosofi, Filosofinya. terus energinya juga gimana ini? Kalau dari ini ya, dari segi pamor juga Nah, dari sama pamor. kerisnya Karno Tanding dan eluknya ini, keloknya ini 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, kelok 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dari pamor dulu Masnya, pamornya Pamor. cuman udah agak ini dia agak iya pudar. Berkorosi Mas ya? Enggak berkorosi, memang dia udah tua ini Udah besi. tua. Ini pamornya Banyumili Mas. Banyumili. Itu apa itu Mas Banyumili? Banyumili, pamor Banyumili ini sebenarnya untuk apa ya, untuk balik lagi ke rezekian sih. Kerezekian biar mili, maksudnya mili itu biar mili deras seperti Mengalir, ya. sungai mengalir gitu maksudnya, memang nggak ada putus gitu, kecuali memang pas kemarau panjang. Kemarau panjang. Iya. Itu baru itu kan untuk ininya Ya, untuk filosofinya, di kehidupan. bukan untuk di memang Banyumilinya gitu. Maksudnya itu untuk apa ya, kalau di sungai kan memang kalau kemarau panjang Agak surut dia. surut gitu. Cuman ya tetap berkahnya yang maha kuasa itu tetap ada Iya. gitu. Nah, itu tadi untuk pamor kerezekian. Nah, ini kalau kemarin kan yang apa namanya? Buntul mayat. Buntel mayat kan itu pamor pemilih dia, Iya. nggak semua orang. Nah, baru kalau ini semua orang bisa itu megang ini nggak apa bisa, cuman tetap harus penyelarasan Mas.
Penyinkronan juga. Penyelarasan harus itu ya memang aturannya seperti itu prosesnya Mas itu. Terus itu tadi dari pamor ya, Iya. Sobat Suara Misteri Mas Doni. Kalau ini lo-nya ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau lo 7 ini filosofinya pitu, kalau orang Pitu. Jawa kan pitu. Iya. Pitu itu pitulungan. Pitulungan. Nah, gitu pitulungan. 7 itu kalau Jawanya. Terus dari kerisnya sendiri Karno Tanding. Nah, ini Karno ini Adipati Ngawanggo ya kalau di pewayangannya. Pewayangan, ya. Itu salah satu istilahnya, salah satu senopati, salah satu senopatinya Kurawa Astina ya. Yang dipimpin apa ya istilahnya, yang dipimpin Prabu Duryudana ya kan. Kalau di pewayangan Mas nih kayaknya Mas Doni juga suka nonton wayang, cuman nontonnya Bagong terus sama Durno. Pendito Durno yang punya pusaka Cundho Manik. Nah, kalau ini gini Mas, sebenarnya filosofinya lebih ke kesetiaan, terus istilahnya itu gini, sebenarnya lebih apa ya, gambarannya lebih larinya ke cerita wayang itu tadi Mas. Cerita wayang tadi. Soalnya gini, Adipati Karno itu dia apa yang namanya, sebenarnya kan saudara satu ibu sama Pandawa itu istilahnya. Cuman karena itu sebenarnya nomor 1 dari Kurawa itu. enggak, dari Pandawa Mas. Dari Pandawa. Pandawa kan 5. Lima. Sebenarnya Dewi Kunti itu Pandawa 5 kan, yang 3 dari Dewi Kunti, yang 2 kan dari Dewi Madrim. Iya. Nah, sebenarnya dari Dewi Kunti itu ada 6. 6. Ada 6, ada 4. Ada 4. Nah, itu yang 1 ini Adipati Karno tadi. Gitu. Salah satunya. Jadi waktu perang Baratayuda, kenapa Adipati? Karena dia lebih istilahnya itu lebih di apa namanya Mas? Di kelompoknya Kurawa, kelompoknya Duryudana, Prabu Raja Hastinapura kan. Ya karena dari kecil tuh hidupnya di situ. Padahal itu sebenarnya Anaknya Dewi Kunti. Sebenarnya saudara Pandawa, satu Ibu kandung. Iya. Sama siapa namanya? Sama Itu berarti Puntadewa, Werkudara sama Arjuna itu. Nah, kan karena dia dari kecil itu Adipati karena itu di Kurawa, jadi dia ya udah hidup dan matinya itu diserahin ke Kurawa. di situ, di kerajaan itu, karena yang besarin dia itu ya Raja Prabu Duryudana. Jadi memang melambangkan kesetiaan, melambangkan istilahnya itu dia itu nggak melihat istilahnya kesatria, yang nggak melihat baik buruk, cuman dia itu yang udah membesarkan namanya itu, iya. Dibela sama dia mati-matian sampai akhirnya gugur sama Raden Janaka Arjuna. Itu sebenarnya perang saudara itu Mas. Ya sebenarnya Kurawa Pandawa sih perang saudara sih ya. Iya, perang Baratayuda, perang besar. Nah, itu kesetiaan, melambangkan kesetiaan, terus tanggung jawab yang besar. Ya, karena Pinanding ini siapa aja bisa memiliki. Bisa megang, jadi nggak pemilih gitu ya Mas. Milih dia, nggak pamor milih ya. Nah, untuk lu sendiri Mas, kan ada lu 7, 9, 13. Itu kalau diartikan kayak lu 9 itu apa Mas? Kalau lu 9 itu sebenarnya dari pakem kerisnya Mas. pakem kerisnya. Iya, dari pakem keris. Contohnya sengkelat. Keris sengkelat itu harus 13. Kalau nggak 13 bukan sengkelat. Walaupun istilahnya itu dari gonjo, dari kembang kacang sama. Itu kalau lebih dari 13 atau kurang itu bukan sengkelat misalkan. Itu contohnya. Nah,
Ke-13 itu mengartikan apa mas? Apa mas ya, kalau istilahnya itu ya itu tadi lari ke pakem kerisnya sendiri lagi. Bukannya sendiri lagi Kan kan. disamain semua gitu kan, kalau lu 9 atau berapa sama semua. Ya sebenarnya kayak mana mas, sebenarnya ya ada juga ininya, cuman kalau dijelasin panjang ya. Di sini soalnya kita kan apa ya, mungkin nanti direview satu-satu ya mas. Nanti untuk kedepannya setelah ini mungkin kita mau explore di luar, maksudnya mau mungkin penarikan lagi tentang apa ya. Udah lama juga mas yang nggak dieksplor di alam nih, Mumpung posisinya nggak terlalu sibuk ya. untuk PPKM juga agak senggang ya. Iya. Masih bisa untuk ini mengeksplor alam yang belum ditelusuri. Itu barusan untuk ini mas ya, Karno Tinanding ya, melambangkan kesatria yang bertanggung jawab, yang setia sama memang orang yang nguri-nguri, istilahnya yang membesarkan dia gitu. Jadi istilahnya ya larinya ke kesetiaan tadi. Cuman ada simbol kerezekian di pamor. Pamornya dia. Pamor. Milih. Untuk pamor berarti bisa melambangkan di kehidupan juga mas ya? Iya mas. Ya tadi kayak kemarin kita review Bunteng Mayit, contoh pamor pemilih. Terus kalau istilahnya kayak ini kan banyu milih, yang nggak memilih itu banyu milih. Terus was putah atau beras putah, terus mulut semongko itu nggak memilih, siapa saja bisa. Nah untuk Chris sendiri mas, yang cocok mungkin di usia kalangan ini, apakah dia ngaruh juga mas? Di usia, maksudnya di usia gimana mas? Maksudnya ini kan ada yang masih kecil nih udah punya keris, nah itu apa ngaruh juga mas itu mas? Maksudnya kok bisa gitu? Sebenarnya gini mas, kalau masalah keris ini kalau bisa itu yang istilahnya itu boleh megang itu orang memang udah nggak terombang-ambing, maksudnya dalam arti itu nggak labil gitu. Maksudnya gitu. Soalnya apa, takutnya nanti kalau labil kan ya namanya manusia. Iya, kita nguri-nguri budaya kan gitu ya, kadang asal taruh, asal gini, asal itu gitu. Jangankan keris mas, kayak burung perkutut itu pun ada pamornya juga. Ada pamornya juga. Jadi nggak sembarangan. Kalau mitos ini ya, kalau burung perkutut misalkan dia dipelihara sama istilahnya perjaka gitu, itu mitosnya nggak boleh gitu, harus memang yang udah mapan udah ya. Nah untuk energi tadi mas, nah yang Chris ini Karno Tinanding itu apa ini mas? Apakah dia memiliki energi atau gimana? Kalau ini sendiri sebenarnya ada mas, energinya ada. Sebenarnya energi itu terpancar dari kerisnya, bukan kodam ya, ini bukan ngomongin kodam ya. Ini dari kerisnya sendiri itu kan ada filosofi dan maknanya sendiri kan. Nah itu juga memancarkan energi. Contohnya dari besinya, dari apa ya, bahan-bahannya ini ada. Contohnya kayak batu. Wah, batu itu juga gitu. Misalkan kadang orang kan batu akik gitu, kadang dibilangnya ya buat ini itu. Sebenarnya walaupun itu nggak ada jin, nggak ada kodam, itu pasti memiliki energi. Gitu loh. Soalnya semua yang ada di bumi ini, istilah ciptaan yang kuasa ini semuanya mempunyai energi semua. Gitu. Nah apa bahan keris ini semuanya sama mas? Terbuat dari bahan yang sama atau gimana? Pakemnya sama mas, ini pakemnya kan besi, baja, sama meteorit. Iya, terus batu pamor gitu. Nah orang dulu meteorit dapatnya di mana mas? Ya sebenarnya banyak, ya itulah makanya kayak kita hidup di dunia kan gitu, kita kan dikasih semua sarana kan. Maksudnya ya kayak besi, kayak apa kan, bahannya yang ciptain pertama kali yang kuasa. Cuman sama orang mau dibikin apa itu
itulah makanya manusia diberi pikiran, akal pikiran kan untuk Berpikir. mengembangkan itu juga gitu loh, untuk dibuat apa, seperti apa nanti misalkan ya contoh kayak di gunung misalkan, Iya. banyak pepohonan, banyak ini, kalau disalahgunakan ditebang liar kan berbahaya kan Iya. gitu. Kalau di uri-uri ibaratnya ya biarin penghijauan ini kan untuk apa ya, untuk diri kita sendiri. Iya, ya, balik gitu. lagi ke kita sendirinya. Iya. Terus apalagi mas ini mas yang kita ngobrol-ngobrol santai aja mas. Ya ini penelusuran, nah, ntar dijadwalkan aja mas ya. Mas nggak sibuknya kapan biar nanti ketemuan. Penelusuran kita kemungkinan next video lah. Next video aja ya berarti ya. Penelusuran. Iya nanti sekalian kita mengadakan ritual penarikan pusaka kalau misalkan ada, maksudnya Ada pusaka. nah, kalau di situ ada ini, kalau enggak ya kita explore tempat yang katanya orang angker aja, Katanya orang seperti angker. apa Angker gitu. ya. Ya kadang kalau orang bilang angker terus kita percaya itu angker, ya emang angker beneran mas ya. Iya mas, sebenarnya ada juga yang dari apa ya namanya, dari halusinasi. Halusinasi. Itulah makanya orang dilarang belajar tanpa guru. Soalnya guru itu sebagai ya kita istilahnya yang nggak tahu apa-apa, itu diibaratkan orang yang buta. Iya. Perlu dituntun ibaratnya gitu, perlu dipegang tangannya, dituntun dulu sampai dia memang kalau udah terbiasa dia bakalan tahu sendiri. Biar tahu jalannya. Iya gitu. Soalnya kalau nggak ada guru belajar berbahaya. Soalnya gini, antara halusinasi dan itu real itu nggak beda jauh mas. Maksudnya nggak beda jauh gini. Kalau halusinasi kadang kan orang gini, aduh saya kayak melihat itu ya di pohon itu misalkan, kayak melihat makhluk apa gitu kan di pohon. Sebenarnya itu nggak ada halusinasi dia. Mungkin dia sebelum itu diceritain sama orang bahwasanya oh ya di sana itu ada ini. Nah, pas lewat situ kepikiran. Nah dari pikiran dia itu menimbulkan suatu itu tadi Kayak gesekan itu mas ya. bukan kegesekan mas, ke apa namanya ya, dari halusinasi dia kan dia mikirnya oh ya kata orang tadi di daerah sini, di tempat sini ada pocong misalkan. Iya. Nah nanti bisa jadi dia melihat pohon pisang itu kayak Pikirannya pocong. Karena dari pola pikirnya dia tadi. Dari halusinasi dia sendiri gitu. Nah, nanti udahlah dia menyebarkan berita-berita yang nggak jelas gitu. Akhirnya otomatis orang lain juga halusinasinya gitu juga mas ya. Jadi saran untuk sobat suara misteri ini, kalau kalian seperti itu halusinasi ya bagaimana, terus nampak istilahnya di bawah Pohon pisang. atau apa, atau Pohon-pohon di gitu. pohon bambu terus ada bergoyang seperti itu, samperin aja ke sana. Ajak ngopi gitu. Ya, bismillah, samperin ke sana, nggak usah takut. Gitu. Jadi pola pikir juga mempengaruhi kita mas ya. Ya kalau nggak bisa ngontrol bahaya mas. Gitu. Apalagi kalau orang ya baru belajar istilahnya kebatinan, lebih ke supranatural gitu kan, spiritual gitu. Makanya memang namanya guru atau mentor itu memang perlu Untuk membimbing ya. untuk membimbing. Jadi kalau istilahnya saya gini ya ditanyain apa betul seperti ini ya, nanti si apa istilahnya yang mentornya, gurunya kan oh nggak seperti itu seperti ini bisa ngarahin. Mungkin cukup lah mas ya. Ini kita lanjut lagi di next video, kita bakal penelusuran mas ya. Oke, para sobat suara misteri, tadi udah panjang lebar nih penjelasan tentang Kris, terus tentang pola pikir juga mas ya. Iya. Mungkin juga bermanfaat lah bagi para sobat suara misteri. Mungkin jika ada yang ditanya-tanyakan bisa langsung menghubungi kontak yang ada di deskripsi, nanti saya sertakan di situ. Ya, tanya-tanya Mas Doni saja. Tanya-tanya saya juga bisa, tanya Mas Dimas juga bisa. Aman itu kalau tanya-tanya. Yang penting bawa gula kopi ke rumah udah aman itu. Mungkin cukup untuk sekian ini dari penjelasan dari Mas Dimas. Bila ada salah kata saya ucapkan mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.